Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Optimal. Ya, setiap zaman melahirkan generasi. Setiap generasi ada zaman. Alhamdulillah, ada zamannya. Oh ya, kali ini kita mau podcast nih, Bit. Ya. Terkait tentang trafficking ya. Masih perdagangan orang ya. Ya, kita lagi ngawal ya. Kita lagi mengawal kasus yang Karawang nih. Iya. Yang kita udah hampir 7 bulan nih. Sampai sekarang nih masih ada di Suriah ya. Tapi update terakhir bahwa alhamdulillah, tetapi belum bisa kembali ke Indonesia karena masih ada hal teknis kali ya. Saya juga nggak ngerti nih. Belum dapat update berikut nih. Belum ada tembusan kan? Belum ada tembusan. Masa ada tembusan ya. Oke, hari ini ada tamu kita, spesial. Alhamdulillah kita tandem nih di diskusi podcast kita selama 60 menit nih dari teman-teman IOM International Organisasi for Migrants, sebuah organisasi di bawah UN kelihatannya yang fokus mengurusi persoalan perdagangan manusia juga nih, buruh migran ya. Di sini ada Pak Yasir, teman saya. Assalamualaikum Pak Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yasir. Terima kasih nih udah mau bergabung di channel podcast kita nih. Yang sempat saya jelaskan juga bahwa kita dulu pernah melakukan intervensi juga nih dengan teman-teman dalam penampisan khususnya melihat hulu persoalan buruh migran ya. Jadi kalau kita dulu melihat pernah saya sampaikan di podcast saya, kenapa sih ada kasus HIV/AIDS? Saya ingin tahu, kok ada kasus HIV di desa? Itu kira-kira tahun 95 ya, Wet ya. Dilanjutkan dengan intervensi pencegahan HIV/AIDS di sebuah kampung gitu, di Karawang ya itu. Oh ya, hari ini kita ingin fokus nih. Mungkin Pak Yasir pernah mendengar dan saya juga sudah referral ya data-data terkait dengan kasus Karawang ini. Kita ingin tahu nih, selama ini kan kita tidak main di ranah buruh migran nih. Yang kita mainkan irisannya terhadap HIV-nya nih. Nah, kita ingin tahu di dalam podcast ini bagaimana situasi kasus trafficking yang Ayo melihat nih di Indonesia nih. Mungkin teman-teman Ayo lebih tahu nih ya, Wit ya. Iya, datanya lengkap gitu ya. Terus apa yang dilakukan teman-teman Ayom dan jaringannya. Kira-kira bagaimana situasi kasus trafficking yang Ayom tangani nih di Indonesia? Mungkin Pak Nasir bisa berbagi nih dengan Permisa Generasi Optimal. Silakan Pak Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk generasi apa Bang? Tadi Bang? Optimal. Generasi optimal, semoga kita tetap optimal untuk menjaga. Ya, pada dasarnya memang IOM itu kan sebuah lembaga di bawah UN agency yang memang juga baru masuk ya Bang, 2017 itu kita baru dianggap sebagai UN body. Nah, sebetulnya mandatori kita memang secara keseluruhan terkait dengan migrasi untuk menciptakan migrasi yang aman, yang tentram. Nah, ternyata di dalam sebuah proses migrasi itu ada irisan, salah satunya adalah terkait dengan human trafficking tadi yang Abang sudah sebutkan. Dan kebetulan IOM sendiri di bawah unit counter trafficking itu baru ada di Indonesia baru 2005 sih Bang. Kalau misalnya 2005 kita baru beroperasi terkait dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Sebenarnya jauh Bang Rahman udah tahu isu duluan dari tahun 95 ya, terkait dengan migrasi PMI-nya. Kita memang fokusnya khususnya di trafficking-nya Bang. Nah, kalau kita melihat perjalanan dari tahun 2005 sampai 2022 ini, IOM sendiri, karena IOM ini lembaga yang menerima rujukan dan membantu entah itu pemerintah ataupun NGO dalam melakukan fasilitasi pelayanan perlindungan terhadap korban dan juga memberikan support terhadap advokasi kebijakan yang pemerintah lakukan seperti itu. Kita itu sudah 2.547 korban khususnya tindak pidana perdagangan orang yang kita support
untuk mendapatkan layanan bantuan identifikasi, recovery, rehabilitasi kesehatan, terus pemulangan, sampai akhirnya nanti direpatriasi proses pemberdayaan ekonomi sebetulnya Bang. Nah, kalau kita melihat sebetulnya dari perjalanan 2005 sampai 2022, saat ini sebenarnya kasusnya memang masih sama TPPO, cuman memang pergerakan modusnya yang berbeda Bang. Beda ya. Kalau misalnya modusnya itu berkembang sekali. Misalnya dalam konteks yang memang banyak beresiko, sangat beresiko, sektor pekerjaan yang beresiko tinggi untuk adanya tindak pidana perdagangan orang misalnya yang tadi Abang sebutkan kasus, mohon maaf Bang, saya juga perlu sedikit klarifikasi. Biasanya kita dalam memberikan pelayanan advokasi itu kita menyamarkan nama korbannya Bang, supaya supaya ke depan itu nanti ketika memang kita support terkait dengan proses hukumnya, ini juga akan sangat berdampak juga terhadap keselamatan dan juga jaminan terhadap keselamatan korbannya maupun keluarganya Bang. Nah, di modus misalnya PMI pekerja migran Indonesia dulu itu kita mengenal adanya calo yang bergerak secara masif sekali ke daerah-daerah asal nih Bang. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang, para calo ini tidak lagi datang langsung door to door untuk memberikan informasi, mengajak orang kampung itu untuk direkrut dan bekerja ke luar negeri. Mereka biasanya sekarang lebih masif, entah itu melalui teknologi, melalui media sosial, melalui beberapa WhatsApp group misalnya, ataupun dia ini yang lebih marak sekarang itu teman merekrut teman Bang. Dalam konteks sekarang ini lagi ramai kasus di mana warga negara Indonesia itu diberangkatkan di wilayah negara tujuan Laos, Kamboja, Myanmar untuk menjadi operator scam gambling maupun scam penipuan secara teknologi seperti itu Bang. Teman-teman kita ini direkrut dan perkembangannya juga dari segi geografisnya Bang. Pendidikan dulu itu rata-rata PMI yang direkrut itu mayoritas adalah pendidikan SMP, SMA. Tapi dengan perkembangan sekarang, informasi, ini teman-teman yang lulusan S1, D3, dengan mempunyai spesifik keahlian, itu juga bisa menjadi korban, Bang. Korban tindak pidana perdagangan orang. Kelihatannya dalilnya magang gitu ya? Iya, ada yang berbasis magang, ada yang memang spesialis untuk pekerjaan menjadi operator ataupun marketing dia informasinya di awal dengan tujuan negara-negara maju seperti Bangkok gitu. Tetapi ketika sampai di negara tujuan dia pola ataupun modus yang biasa digunakan pelaku dijanjikannya di negara A, tetapi kenyataannya aktualnya mereka bekerjanya ya di negara-negara konflik, sama yang teman-teman Bang Rahman juga lagi tangani. Yang awalnya biasanya PMI itu dijanjikannya di negara-negara maju seperti Dubai, Arab Saudi, terus pada kenyataannya mereka dipekerjakannya di wilayah-wilayah konflik seperti Suriah, Irak, seperti itu Bang Rahman. Nanti kita kembali lagi ada yang mau lewat dulu, Bang Nasir. Kita break dulu sebentar. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi optimal. Oke, kembali lagi di generasi optimal Chelsea. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Tadi kita sudah mendengar nih hampir banyak sekali nih Menarik, ya. berdaging juga datanya nih ya. Detail lumayan banyak. Mungkin ya tadi ada data 2.547 kasus ya Bang Yasir ya. Dari tahun 2005 itu kan luar biasa, padahal Amang kan udah dari tahun 95. Iya, kayaknya masih Artinya begini Bang, ini kok sulit sekali gitu ya untuk memberantas TPPO ini ya, tindak pidana perdagangan orang ini, itu kasusnya semakin meningkat gitu ya. Dan mungkin ke depan juga, apalagi dari tadi sudah dikatakan Bang Yasir bahwa menggunakan teknologi, teknologi komunikasi. Sekarang digitalisasi. Nah ini kan mungkin
apa ya, mungkin lebih complicated lagi nanti nih. Iya, podcast kita kemarin kan juga jelasin tuh. Betul. Polanya tuh Iya. berubah ya. Digitalisasi sekarang sudah masuk dan Nah. internet juga Nah, masuk. itu. Jadi ini kan jadi apa? Jadi Hmm. complicated lagi nanti Iya. persoalannya. Nah, artinya ini kenapa ya Bang Yasir kok sulit sekali gitu memberantas TPPO ini? Iya, terima kasih, Bang. Sebetulnya pada dasarnya ini juga data 2005 yang tadi saya sampaikan, 2.547 korban itu, TPPO kan menjadi fenomena gunung es ya Bang. Kita nggak bisa melihat hanya bersumber dari satu data saja. Ini juga yang menjadi tantangan kita, baik pemerintah maupun teman-teman NGO ataupun organisasi internasional. Kita masih belum mempunyai single data itu Bang. Yang pertama itu single data untuk melihat bagaimana sih praktik yang dilakukan, modus operandi yang digunakan, terus track rute atau perjalanan para pelaku ini memanfaatkannya seperti apa, seperti itu. Terus yang kedua juga, kalau misalnya kita lihat di ujungnya Bang, terkait dengan masalah penegakan hukum itu juga sangat sekali. Apakah penegakan hukum ini bisa menjadi efek jera bagi pelaku gitu, untuk tidak serta-merta tidak takut ya untuk menjalani aktivitas mereka untuk mengeksploitasi seseorang gitu Bang. Karena ya itu dia masih belum meratanya pemahaman antara aparat penegakan hukum, entah itu yang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, seperti itu belum meratanya pemahaman. Yang kedua juga belum belum adanya pemetaan kita sebenarnya di undang-undang dasar hukum untuk melakukan pemberantasan maupun perlindungan TPPO sebetulnya sudah ada beberapa payung hukumnya. Dari Undang-Undang 21 itu kita mengenal adanya restitusi, Bang. Iya. Restitusi juga pun juga mekanisme untuk penyitaan asetnya terhadap asetnya itu juga masih belum clear Bang sampai sejauh ini. Makanya biasanya ketika ada pelaku yang dikenakan restitusi itu, para pelaku ini lebih baik memasang badan daripada dia harus membayar ganti rugi yang memang besar nominalnya kalau dihitung antara materi maupun imateri yang harus ditanggung kepada korban, seperti itu Bang. Terus yang tadi modusnya juga tuh menjadi salah satu kunci ya Bang, modus yang selalu yang terus saja berkembang. Terus juga ada juga beberapa tantangan yang menyebabkan kasus ini terus berulang, adanya korban ini yang tidak mau melapor. Sebenarnya atas dasar apa nih korban ini tidak mau melapor? Karena entah itu dia malu terhadap keluarganya karena dianggap tidak sukses, apalagi kalau misalnya korbannya yang menjadi korban adalah laki-laki. Karena ini agak sedikit sulit juga Bang. Karena ada singgungan terhadap gender juga nih Bang. Kadang biasanya laki-laki menganggap dirinya kuat, itu nggak jadi masalah kok kita, padahal dia statusnya sebagai korban. Itulah yang membuat beberapa tantangan kasus ini terus berkembang. Dan kita juga, padahal kalau misalnya kita lihat beberapa kebijakan, program pemerintah itu sudah masif sekali ya Bang. Mungkin itu sih Bang beberapa hambatan yang masih. Jadi Bang Yasir, kalau saya pribadi saya pikir sebenarnya sih mampu ya menangani kasus itu mampu karena pemerintah punya sumber daya yang luar biasa ya. Payung hukumnya sudah ada, itu bisa sebenarnya kalau menurut saya. Tinggal ada kemauan atau tidak. Nah, ini momentum ini sekarang kan lagi ramai nih. Presiden sudah memerintahkan agar segera ditangani kasus ini. Dan Barreskrim juga sudah bikin satgas. Semuanya sudah bergerak. Menko Polhukam juga sudah mengatakan mau membongkar kasus TPPO ini. Nah, artinya asal ada kemauan sebenarnya bisa gitu. Nah, momentum ini harusnya bisa dijadikan pintu trigger untuk menangani dengan serius gitu. Ya, jadi sebenarnya tinggal kemauan aja sih gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya ini sudah ada momentum seperti ini, ke depan itu bisa diatasi gitu. Jadi tidak ada lagi korban yang jatuh, apalagi kan Indonesia terbesar ya kasusnya ya di negara Asia Tenggara kan terbesar Indonesia nih. Jadi saya pikir memang asal ada kemauan saja gitu ya. Asal ada kemauan dari pemerintah terutama, karena kan ini aspeknya kan penegakan hukum ya. Dan sebenarnya lebih banyak ke aspek penegakan hukum. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya asal ada kemauan aja. Nah,
Pada dasarnya sebetulnya Bang, untuk menanggapi permasalahan tidak pidana perdagangan orang itu, penegakan hukum hanyalah salah satu saja di ujung untuk melihat, mengcapture bagaimana penanganan yang harusnya dilakukan. Di permasalahan penegakan hukum saja kita sudah ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan baik secara internal maupun eksternal. Tadi di internal itu adalah bagaimana kebijakan pihak polisian, bagaimana prinsip-prinsip pendampingan terhadap korban itu harusnya dijalankan. Belum lagi sebetulnya ada permasalahan lainnya, Bang. Dari sisi pencegahannya seperti apa, terus juga perlindungannya pada korbannya seperti apa gitu. Kalau kita urutkan pencegahan, proses pencegahan, betul tadi Abang sudah sampaikan bahwa kita di Indonesia itu sudah memiliki yang namanya gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Itu tidak main-main, 24 anggota kementerian lembaga, 3 diantaranya, 3 kementerian sebagai koordinator. Yang pertama, ketua satunya adalah Kemenko PMK, ketua 2 Kemenko Polhukam, dan sekretariatnya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini Kemenko Polhukam masuk itu di tahun 2021. Adanya Perpres baru yang dikeluarkan oleh Presiden nomor 22 tahun 2021. Kemenko Polhukam menjadi ketua 2 yang sekarang fokus terhadap penegakan hukumnya, Bang. Untuk melihat bagaimana sih pola penanganan penegakan hukum yang saat ini berjalan, yang selama ini berjalan. Mungkin Abang juga, kita juga sering mendengar tuh Kemenko Polhukam di bawahnya Pak Mahfud beberapa kali melakukan ikut sidak yang digawangi oleh teman-teman BP2MI seperti itu, Bang. Tetapi masih aja karena memang kita butuh adanya pergerakan penanganan secara masif bersama-sama. Nah, salah satu yang kita jalani sekarang misalnya dengan memberikan informasi terkait dengan migrasi amannya untuk ke pihak masyarakat seperti apa, terus juga melihat daerah-daerah asal yang menjadi kantong tuh daerah mana saja yang harusnya pendekatannya seperti apa. Karena di Indonesia ini kan bukan lagi menjadi negara asal, Bang, tetapi Indonesia ini bisa menjadi negara transit, bahkan menjadi negara tujuan sebenarnya. Nah, untuk mengawasi diri kita sebagai negara, sebagai bangsa ini, kita harus melihat dari sisi apa nih? Dari sisi pencegahannya, padahal dari 28 anggota yang menjadi anggota gugus tugas tindak pidana perdagangan sudah ada tuh, Bang, beberapa tugas-tugas fungsinya dari pencegahannya seperti apa. Terus ketika menyandang sebagai korban gitu, pemberian rehabilitasi kesehatannya bagaimana, pemberian rehabilitasi sosialnya seperti apa, pemberian rehabilitasi sosial, terus juga pemberdayaannya untuk menjadikan korban ini tidak terjerat ke kasus yang sama itu seperti apa. Sebenarnya sudah ada. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Ya, ini diskusi yang menarik nih. Ya, ini kita jarang-jarang kita mendiskusi yang sumber datanya lumayan lagi apa ya? lagi in ya. Hot news lah ya. Hot news ya. Tapi dari dulu sebenarnya udah greget tuh. Udah kok nggak berubah-berubah ya. Kok penanganannya hingga sampai kita melakukan advokasi dulu. Ya, walaupun kita nggak nangani tentang isu trafficking ya, tapi banyak sekali isu-isu trafficking irisannya ya. Iya, tapi memang ini apa ya, kasus ini memang jadi perhatian banyak orang. Iya. Karena ini masalah kasus perdagangan orang, aduh. Jadi perdagangan orang itu nggak hanya tadi kasus dari buruh migran, pedagang bayi juga. Iya. Lalu kemudian prostitusi juga, banyak juga kan orang prostitusi itu juga orang banyak yang dijual di sana gitu. Nah, artinya complicated, artinya banyak sekali. Nah, makanya ini harus jadi perhatian banyak pihak, dan kita ingin ini ya berakhir gitu ya. Ya, selesai ya. Tidak usah nambah lagi. Nggak usah nambah lagi. Oke, Pak Yasir, kita ingin tahu nih apa sih model intervensi yang dilakukan teman-teman AYOM dan teman-teman NGO di Indonesia nih terkait dalam pengendalian human trafficking nih, ya termasuk ya juga tentang perdagangan bayi ya. Ya, terima kasih, Bang. Kalau
dari IOM sendiri kita mengenal adanya pendekatan 3P plus P1 ataupun 3P plus 1P. Yang P pertama adalah pencegahan sebenarnya, preventionnya. Nah, kegiatan dari pencegahan itu apa saja? Sosialisasi yang masif, terus juga pelatihan kepada teman-teman NGO untuk memberikan pelayanan terhadap korban, bagaimana dalam memberikan prinsip-prinsip apa yang harusnya dijalani dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, melihat beberapa aspek tidak hanya korbannya, tetapi terhadap keluarganya dan juga komunitasnya nih. Karena juga kadang seringkali, apalagi yang berkaitan dengan seksual eksploitasi, Bang, seringkali korban ini mendapatkan stigma dari masyarakat. Nah, masyarakat juga penting nih untuk memberikan pendampingan secara moral, terlebih terhadap secara moralnya. Terus yang ketiga adalah pelatihan capacity building kepada aparat penegak hukum ataupun penyedia layanan yang memang sudah ada. Nah, yang kedua adalah sebenarnya protection, perlindungannya, Bang, tadi. Sebenarnya di dalam Undang-Undang 21 tahun 2027 itu di pasal 48 sampai pasal 52 itu sudah ada tuh beberapa hak yang harusnya diberikan ketika seseorang dinyatakan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Bahkan di Undang-Undang 21 itu kita bisa mengkategorikan seseorang itu belum tereksploitasi saja, harusnya kita terlebih pemerintah itu harusnya sudah bisa menjalankan dukungannya ataupun memberikan layanan terhadap seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ini amanat di Undang-Undang 21, Bang. Karena seringkali ada beberapa daerah itu menganggap, loh, coba statusnya sebagai apa korban, dasarnya mana, laporan di pihak kepolisiannya mana, kan nggak ada. Nah, itu yang seringkali juga kita sayangkan, padahal nggak serta-merta ketika korban itu mau melapor tadi itu, Bang, permasalahan-permasalahannya, entah itu ada keterlibatannya keluarga, entah itu karena dia malu untuk melaporkan sehingga dia tidak berani. Apakah seseorang yang dengan status itu akan diabaikan status sebagai korbannya dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan layanan yang seharusnya mereka emban menjadi berstatus sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, layanan itu sebenarnya sudah dituangkan dari mulai identifikasi, terus juga recovery-nya, rehabilitasi kesehatan, entah itu kesehatan yang diakibatkan dari eksploitasinya ataupun kesehatan ketika dia menjalani selama masa recovery-nya. Terus juga rehabilitasi sosialnya, apakah ada trauma. Makanya biasanya ketika seseorang itu didampingi menjadi korban itu tidak diharuskan dia ketika sudah dilindungi dan diberikan layanan, dia harus dipulangkan. Seharusnya ada mekanisme tuh, Bang, untuk melihat dulu. Nih, tugasnya teman-teman Dinsos nih. Biasanya, Bang, kebijakan-kebijakan, program-program yang masif diberikan, tetapi pada kenyataannya itu juga harus adanya monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku yang memang memiliki kewenangan dari segi aspek mana sih sebenarnya ketika penuntutan dan juga kebijakan itu dikeluarkan berdampak terhadap korbannya ataupun angka kasusnya apakah masih ada seperti itu masih perlu juga kita dorong untuk kita ingatkan kembali baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang terakhir adalah partnership ataupun kerjasama. Kita juga kalau dari IOM itu menggandeng teman-teman pengusaha, pelaku usaha untuk melihat tuh bagaimana sih lebih aware lagi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Jangan sampai dengan perlakuan-perlakuan, kebijakan yang tidak pro terhadap pekerja itu malah mengakibatkan dia menjadi pelaku, ikut menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Mungkin itu, Bang, pendekatan ataupun yang biasanya IOM lakukan terhadap tindak pidana perdagangan. Luar biasa ya, Bet, ya. Ini hampir semuanya di channel ini berdaging semua ya. Jadi pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan partnership. Partnership, ya. Jadi memang tidak bisa diatasi dengan sendiri. Iya, kayaknya harus ada kolaborasi di daerah ya.
Dan ujung-ujungnya kan ini tetap aja akhirnya dengan kata lain bahwa pemerintah tidak bisa berjalan dengan sendiri. Iya. Karena bukan tanggung jawab pemerintah sendiri, Iya, harus tanggung jawab semua. semua orang ini. Semua tanggung jawab semua pihak harus bisa terlibat di dalam menangani kasus TPP. Iya. Sekiranya kalau memang dikeroyok nih ya, program ini di beberapa daerah selesai nih. Sempat waktu itu kita sampaikan nih di beberapa daerah waktu ini ada irisan dampak dari trafficking sendiri di tempat penyalurannya itu bagaimana, terus adakah perda dan kebijakan daerah yang mengelola itu sendiri gitu ya. Memang bagaimanapun juga warga negara harus dilindungi. Harus dilindungi gitu. Negara itu. Ada undang-undangnya ya, ada perlindungan. Oke Pak Nasir, closing statement apa yang diharapkan nih di Indonesia agar trafficking ini jangan ada lagi nih dan gagasan atau yang bisa disampaikan sama teman-teman NGO nih terkait di daerah sendiri di dalam penanganan kasus trafficking nih di Indonesia. Silakan Pak Nasir, proses statementnya nih ya. Iya, pada dasarnya itu dia tadi yang sudah disebutkan Bang, kalau closing itu closing statementnya. Jangan sampai kita dilebihi oleh pelaku saja terorganisir nih dalam melakukan aksinya. Nah, kita sebagai masyarakat harusnya lebih masif lagi bekerja sama untuk melindungi, baik melindungi dan juga memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Kita harus setingkat lebih di atas dari para pelaku yang terorganisir ini. Harus ada partisipasi masa banyak orang. Ya, kalau kerja sendiri aja nggak akan selesai nih kasus trafficking ya. Mungkin ada lagi nanti ke depannya ya. Dan mungkin itu aja kali Wit ya. Ya, kita berharap ke depan semakin baik lah ya. Iya. Semakin baik dan semakin berkurang kasus perdagangan orang ini. Dan kita jaga momentum dari sekarang ini karena pemerintah sedang lagi getol-getolnya. Getol-getolnya nih. Iya. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah referensi dan pengayat teman-teman NGO nih di tingkat daerah nih, dan jadikan lesson learn ya nanti ya. Kalau bisa daerah punya peta respon ya, peta respon cepat atau rencana strategi daerah ya untuk menangani trafficking nih, sehingga terjadi sebuah penurunan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya Abdul Rahman dari Generasi Optimal. Saya Widi. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zaman. Saya berharap ke depan ada generasi yang optimal ya. Dan tidak ada lagi kasus trafficking di Indonesia. Kasihan generasinya ini. Iya, kasihan generasinya. Baik, terima kasih Pak Yasir sekali lagi. Saya ucapkan salam dengan teman-teman di Ayom di Jakarta. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita kolaborasikan nanti ke depannya. Oke, pamit mundur. Saya Abdul Rahman mundur. Saya Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.